Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka mempelajari sirah nabawiyah. Di samping nanti juga barangkali ada pengajian yang lain, Riyadhus Shalihin. Ya, sudah sekian lama kita tidak bisa berkumpul. Qadarullah malam ini, waktu ini atas izin Allah ya, kita bisa berkumpul lagi dalam rangka mempelajari sirah nabawiyah agar kita lebih kenal lagi kepada Rasulullah, agar kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah, agar kehidupan Rasulullah bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengenal Rasulullah, ya, insya Allah akan ada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat seperti itu. Menyebut namanya saja itu sudah mendapatkan pahala ya ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, apalagi kalau kita betul-betul mendalami peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha mengikuti ajarannya. Ya. Kalau kita mempelajari sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah perang, ya hari ini kita juga saudara-saudara kita di Palestina sedang seperti itu. Ya, ada perang ya di antara umat Islam dengan Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah terus menjaga saudara-saudara kita di sana, karena hari ini kita tidak bisa turun untuk berperang, begitu kan? Sementara setiap menit, setiap jam ada saja orang-orang yang syahid dibom, ya, ditembak dan lain sebagainya oleh musuh-musuh Allah. Maka setidaknya kita mendoakan, ya, ya, syukur-syukur kita bisa kirim bantuan, dan alhamdulillah ada kabar gembira, ya, entah benar atau tidaknya, ini presiden kita, Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia akan memboikot produk-produk Zionis Israel ini, ya. Seperti ini kabar gembira buat kita semuanya. Ini juga jihad, ya, jihad kita, perang kita, ya, memboikot produk-produk barangkali, karena ya peperangan hari ini agak sedikit berbeda dengan peperangan zaman dahulu kala. Ya, perang ekonomi, perang informasi, Ghazwul Fikri, perang pemikiran dan lain sebagainya. Bahkan Israel itu ya sampai mengeluarkan anggaran dananya itu yang sangat besar sekali hanya untuk membuat propaganda gitu. Jadi ada buzzer-buzzer di seluruh dunia ya, agar terus mensupport, mengamini gitu ya Zionis Israel ini. Ya, karena kebiasaan mereka itu berbohong. Mereka berbohong itu biasa, mereka berkhianat itu biasa. Seperti halnya kita pernah pelajari bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ada 3 kan? Satu ada
Qainuqa, ya. 2 ada Bani Nadir, 3 ada Bani Quraidah. Yang pada akhirnya itu mereka diperangi oleh Rasulullah semuanya karena mereka selalu berkhianat, ya. Qainuqa berkhianat, Bani Nadir berkhianat, ya. Quraidah yang terakhir itu yang dieksekusi itu, ya. Eksekusi besar-besaran berkhianat. Dan sampai pada akhirnya, pada akar-akarnya itu terjadi perang Khaybar. Jadi sudah tidak ada lagi kekuatan Yahudi yang selalu merongrong, selalu berkhianat, memutarbalikkan fakta gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hari ini ya, hari ini terjadi bahkan propaganda yang sangat luar biasa, itu sebenarnya kelakuan mereka itu sudah terbiasa seperti itu. Di zaman Nabi Musa pun sama seperti itu. Ya, di zaman Nabi Musa selalu saja ya, selalu saja berkhianat. Malahan yaqtulun anbiya'ahum, mereka membunuh para nabi. Nah, itu orang-orang Bani Israel itu seperti itu dari dulu. Ya, diberi A pengen B, pengen C, D dan lain sebagainya. Ya. Begitu Allah sediakan, kata Nabi Musa, al-manna wa salwa, mereka minta ya, fumiha wa adasiha wa basoliha gitu. Terus minta yang lain. Ketika kata Nabi Musa, ketika kamu nanti memasuki satu pintu, kalian qulu hittatun naghfir lakum. Ya, hittah itu minta ampunan kepada Allah. Kalaka hinto itu jenis makanan kalau nggak salahnya. Ini ngeyelnya orang-orang Bani Israel. Ya, maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kekuatan, diberi keteguhan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuhnya dihancurkan, ya, diporak-porandakan, barisan mereka dipisahkan gitu kan. Ya, mudah-mudahan mereka saling menghancurkan di antara mereka juga, seperti itu ya. Maka sholawat asgil sering-sering harus kita ucapkan ya. Asghiliz zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin. Dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lagi. Ya. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan mudah-mudahan Allah mengeluarkan kami semua dari mereka itu dalam keadaan selamat. Ya, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kita masuk ke kajian Khulasah Nuril Yakin ya. Pada as-sanah as-sadisah minal hijrah ya, minal hijrah. As-sanatu sadisatu minal hijrah, tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi. Ya, tahun ke-6 dari hijrah, bukan dari kenabian ya. Jadi Nabi itu kan hijrah. Nah, tahun ke-6 setelah hijrah. Begitu ya. Habis salah persepsi, ya, Nabi itu kan usianya 40. Ya, ada yang bilang kurang, dapat wahyu. Ya. Dakwah di Mekah sekitar 12 tahun lebih. Ya, kalau digenapkan 13 tahun baru hijrah. Begitu kan? Itu karena perintah Allah. Ya, hijrah. Nah, maka di Madinah baru turun ayat tentang peperangan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zalimun. Boleh berperang. Seandainya di Mekah turun perintah perang, Nabi bakal perang. Ya, seperti itu. Nah, karena di antara sahabat Nabi juga ketika hijrah ada yang terang-terangan. Di antaranya Umar bin Khattab. Siapa yang menghalangi saya hijrah? Silahkan. Jika ada seorang suami yang istrinya pengen jadi janda, atau anaknya pengen jadi anak yatim, halangi saya untuk hijrah. Ya, itu Umar bin Khattab seperti itu. Artinya di Mekah pun banyak orang-orang yang kalau ada perintah, ya, perintah perang, perintah jihad, itu mereka juga sudah melakukan itu. Ya, tapi Rasul tidak dapat perintah itu. Diperintahkan untuk hijrah, maka hijrah. Nah, tahun ke-6 dari hijrah ini yang akan kita bahas. Ghazawatuha Islamu Sumamah wa'tirafuhu. Ya. Ini di tahun ke-6 ini
ada peperangan-peperangannya dan masuk Islamnya seseorang yang cukup berpengaruh, yaitu Sumamah wa atirafuhu, dan pengakuannya. Fisanati sadisati hadatsat ghazwatu Bani Lahyan. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah ini terjadi perang Bani Lahyan. Bani Lahyan ini adalah nama kabilah, ya, nama kabilah. Lighadrihim, karena mereka mengkhianat atau menipu, ya, likhianatim, karena pengkhianatan mereka. Ya, coba lihat, kita lihat footnote-nya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad arsala ilaihim rajulan. Nah, ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka, kepada Banu Lihya ini, seseorang namanya Asim bin Sabit. Liyu'allimahumud dina faqataluhu. Nah, Asim bin Sabit ini, ya, diutus oleh Rasul agar mengajarkan agama kepada kaum Bani Lahyan. Faqataluhu, tetapi Banu Lahyan ini membunuh siapa? Utusan Rasul yang namanya Asim bin Sabit. Wa kana ma'ahu jamaah, dan dia juga punya jamaah. Qatalu minhum samaniyah, 8 dibunuh. Wa ba'u usnaini, dan mereka menjual 2 orang. Ya. Li ahli Makkah, untuk ahli Mekah, faqataluhuma, tapi ahli Mekah juga membunuh kedua orang itu. Ya, jadi dulu itu masih ada zaman perbudakan. Seperti itu, ya. Di antara sahabat yang budak itu kan banyak, ya, sahabat-sahabat. Ya. Abu Bakar kan kerjaannya itu memerdekakan hamba saya, merdekakan gitu kan. Karena ketika itu dakwahnya, jihadnya seperti itu. Ya. Salman Al-Farisi juga dia bekas budak orang Yahudi gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau orang sudah tidak punya apa-apa, tawanan jadi budak. Nah, begitu, ya. Lanjut. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bimi'atai raqibin. Maka Rasul keluar menyerang mereka dengan 200 pasukan. Gitu ya. 200 pasukan, ya. Falam yajidhum, tapi ketika diserang itu Rasul tidak menemukan mereka, ya, tidak menemukan mereka. Artinya mereka sudah hilang, ya. Walam yakun fiha harbun, tetapi nah dengan Bani Lahyan ini tidak terjadi peperangan, ya, tidak terjadi peperangan. Li'annahum harabu, karena Banu Lahyan ini kabur, itu kan, kabur. Wa fiha, di tahun ke-6 juga hadasat Ghazwatul Ghabah, terjadi perang Gobah. Apa itu Gobah? Gobah itu maudiun baina Makkah wal Madinati, tempat di antara Mekah dan Madinah. Jadi kan panjang antara Mekah dan Madinah itu banyak beberapa tempat gitu. Gobah di antaranya. Ya. Nah, seperti itu. Kan bapaknya Rasul juga dimakamkan di situ, di antara Mekah dan Madinah, ya. Tapi namanya bukan Gobah gitu. Kharaja ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu khamsumi'ati rajulin. Nah, Rasul keluar, ya, bersama pasukannya 500, ya, 500 orang. Liqitali Arabin hajamu ala liqahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasalabuha wa qatalu bna Abi Zarin wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad an'ama ala ru'isihim Unainah bin Hisan. Nah, jadi Rasul ini kenapa menyerang mereka? Karena ya hajamu, apa hajamu itu? Ala liqahi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasalabuha. Jadi di naon, dianiaya, disalib
salib teh naon? Dipasek, apa dipasek ya? Dipasung wa qatalu Ibnu Abizarin dan membunuh Ibn Abizar. Ya, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad an'ama ala ru'isihim. Rasul sebenarnya sudah memberikan kemudahan, keenakan atas ketua mereka, Uyainah bin Hisn. Fa'atahu ardon, memberikan tanah, fakafara bin nikmat, tapi kufur karena nikmat eta, wa fa'ala ma fa'ala, dan mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dua tah al-gobah. Ya. Wa fiha hadasat Ghazwatul Hudaybiyah. Di tahun ke-6 juga terjadi perang Hudaybiyah. Ya. Al-Hudaybiyah teh bi'run baina Makkah wal Madinah. Sumur di antara Mekah dan Madinah. Walam yahdus fi harbun, tapi tidak terjadi juga itu peperangan. Hifzan ala hurumatil bait al-haram. Ini karena menjaga kehormatan bait al-haram, yaitu Mekah. Jadi orang-orang Quraisy ya, itu juga menghormati Mekah. Dari zaman dahulu itu Mekah itu sangat dihormati sekali. Ya. Nah, baik Rasul sebelum dapat wahyu atau Rasul setelah dapat wahyu, tetap saja orang Mekah itu menghormati orang-orang Quraisy itu menghormati Mekah. Orang Arab itu menghormati Mekah. Ya, walaupun cara perlakuan, cara ibadahnya juga berbeda. Ya, jadi orang-orang Mekah itu kaum pagan, ya, pagan. Ya, pagan itu para penyembah berhala, gitu kan, para penyembah berhala. Selanjutnya, nanti kalau Hudaybiyah akan dibahas secara mendetil barangkali ya nanti. Jadi Hudaybiyah itu Rasul itu dapat mimpi mau umroh, ya, mau haji apa umroh ya, ya, umroh. Tapi di tengah jalan dicegat, terjadi weh. Nah di Hudaybiyah nanti maka akan ada yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Ya. Wa fi hadhihi sanah aslama Sumamah bin Usalah. Nah di tahun ke-6 Hijriah juga ini ada seseorang namanya Sumamah bin Usalah. Asarat husariyatun fitarik waja'at bihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'arafahu fa'aslama wa ba'da islami raja'a ila biladi al-Yamam. Jadi Usamah ini ya tertawan di jalan ya, tetapi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arafahu, barulah dia tahu itu Nabi, fa'aslama, lalu berislam, wa ba'da islamihi, setelah Islamnya, raja'a ila biladihi al-Yamamah, pulang ke kampung, ke negaranya Yamamah. Wa marra bi Makkah mu'tamiran, dan melewati Makkah untuk umrah. Wa azhara fihal Islam, dan di sana kelihatan azhara menzahirkan, memperlihatkan keislamannya. Ya. Walamma raja'a ila biladihi mana 'anil musyrikin hububal Yaman hatta yuslimu. Fastaghasat Quraisyun bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asfaqa alaihim wa arsala ila Sumamah liyu'ida alaihim ma kana ya'tihim fa fa'ala. Jadi Sumamah ini orang berpengaruh gitu ya, orang berpengaruh, banyak pengikutnya ya. Setelah dia masuk Islam ya, ba'daan amalahur Rasul, setelah bergaul bermuamalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuntaha makarimil akhlak, dengan akhlak yang sangat mulia sekali ya, bimuntaha makarimil akhlak, jadi dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Muntaha itu nah panungtungan akhlak gitu, nepikeun ka jentre-jentrena gitu nya. Nah, dia masuk Islam. Wa ba'da islamihi, nah setelah Islamnya ini dia berkata,
Qala lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, maka 'alal ardi min wajhin abghada ilayya min wajhika." Tidaklah ada di atas muka bumi ini satu wajah pun yang aku benci melebihi kebencianku terhadap wajahmu. Jadi wajah yang paling aku benci itu adalah wajahmu, gitu. Ya, kata Sumamah. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Tapi ya, sekarang wajahmu itu adalah wajah yang paling aku cintai, ya, yang paling aku cintai dari semua wajah itu. Wallahi ma kana 'alal ardi min dinin abghada ilayya min dinika. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini agama yang paling aku benci, ya, dari agamamu. Jadi agama yang paling benci itu agamanya Rasul. Faqad asbaha ahabbal dini kulli ilayya. Tapi sekarang agama itu adalah agama yang paling aku cintai dan tidak ada agama lagi yang paling aku cintai semuanya. Wallahi maka min baladin abghada ilayya min baladika faqad asbaha ahabbal bilad ilayya. Begitu juga tidak ada tempat, tidak ada negeri yang paling aku benci daripada negerimu, maka sekarang ini negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Ya. Jadi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betapa hebatnya dalam sekejap, ya, setelah tahu Rasul orang bisa berbalik 180 derajat, gitu ya. Dan ini kejadiannya bukan 1-2 orang, gitu. Ya, bukan 1-2 orang. Dulu ada orang yang mau mencelakai Rasul, ya, mau mencelakai Rasul, Badami duaan, pernah kita bahas nih, lupa lagi namanya. Badami duaan, nanti kamu yang datang ke Madinah, saya tunggu di sini, kita celakai Rasul, ya. Ternyata begitu dia datang, Rasul sudah ngobrol ke dia. Kamu tadi ngobrol apa saja, ya, dengan temanmu itu. Padahal dia itu tahu yang ngobrol itu cuma 2 orang. Tidak ada orang yang mengintip, tidak ada, bukan di tempat umum, gitu. Sehingga dia masuk Islam, ya. Dan itu banyak sekali, ya, kejadian-kejadian seperti itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut jadinya Ghazwatul Hudaybiyah wa bai'atur ridwan. Ya. Ini ghazwah, ya. Masih ingat kan kita ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalaupun tidak diikuti, ini perangnya biasanya perang besar, ya, seperti itu. Ya, perang besar biasanya disebut ghazwah. Kalaupun Rasul tidak ikut disebutnya ghazwah. Ya, seperti, ya, perang, ya, Rasul tidak ikutan, ya, tapi itu perangnya besar ketika melawan Romawi. Perang apa itu? Perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah ini Rasul tidak ikutan, ya. Rasul bercerita kepada sahabat-sahabatnya di Madinah, ya, sementara sahabat-sahabat yang lain sedang berperang. Jadi Rasul menceritakan kejadian di tempat peperangan, padahal Rasul tidak ikut. Nah, ini mukjizat Rasul, ya. Mencek orang live streaming. Tuh sekarang itu tes sedang begini, ya, sampai muncul ketika itu satu nama, ya, satu gelar sahabat Nabi yang belum lama masuk Islam tapi dia sudah dapat gelar Saifullah. Siapa dia? Khalid bin Walid, ya. Karena para pemimpin itu gugur, ya. Pemimpin perang 1 gugur, 2 gugur, 3 gugur, katanya yang terakhir itu Abdullah bin Rawaha. Nah, ini Saifullah ini, ya, adalah Khalid bin Walid. Rasul live streaming. Ayeuna cenah dipimpin yang memegang bandar itu Saifun min Suyufillah. Nah, orang-orang para sahabat sahaya Saiful. Ketika pulang, oh ini Khalid bin Walid, begitu, ya. Ghazwatul Hudaybiyah.
sababuha. Ya, ada footnote-nya. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi annahu dakhala Makkah wa huwa wa ashabuhu muhallikina muqassirina fa akhbarul muslimina annahu yuridul umrata wa kharaja biman ma'ahu hatta wasal aqsal Madinah. Jadi berawal ya Rasul itu awalnya itu mimpi ya, mimpi. Nah, bahwa dia itu bersama para sahabatnya memasuki Mekah muhallikina muqassirina. Nah, setelah itu rambutnya dibotakan ya, dicukur. Orang kan kalau sudah naik haji atau umrah kan dicukurnya. Dicukur. Ya, maka Rasul pun mengasih kabar ke orang-orang muslim bahwa kita harus melaksanakan umroh. Ya. Nah, bahwa Rasul ini akan umroh seperti itu. Wa kharaja biman ma'ahu, maka dia pun keluar bersama orang-orangnya ya, dengan orang lain. Hatta wasala aqsal Madinah atau hatta wasala aqsal Hudaybiyah. Nah, nepikeun ka sampai di ujung Hudaybiyah. Ya. Falamma sami'at Quraisyun bi kudumihi arsalat lahur rusul. Nah, ketika Rasul sampai di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy dengar, nah aya naon Rasul ka dieu, nah aya naon Muhammad ka dieu. Ya, bari banyak orang lagi, ya. Nah, maka ya, kabilah Quraisy ini arsalat lahu Rasul, mengutus satu utusan, yas'alunahu an sababi dzalik. Kenapa Rasul itu datang? Mau ngapain ke Mekah? Rek ngajak perang atau rek naon gitu, ya. Wa kana min jumlati rusulihim, ya, dari utusan yang diutus oleh mereka itu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, ini ada namanya Urwah, utusan dari Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadima ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya, menghadap Rasul dan berkata, ya Muhammad, jama'ata min awbashin nas wajita bihim ila ahlika wa asyiratika litufad doha bihim, gitu ya. Ae ketinggal itu jang litufar rikoha bihim. Hei Muhammad, ngapain kamu bawa banyak orang gitu kan ya ke Mekah, ya, kepada saudara dan kerabatmu, ya, agar kamu bisa memisahkan di antara mereka. Inna Quraisyan qad halafat alla tadkhula Makkah hadzal am abadan. Quraisy telah berjanji bahwa Muhammad itu tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Ya. Jadi apapun konsekuensinya, kami sudah bersepakat, sudah berkomitmen bahwa Muhammad tidak boleh masuk Mekah. Nah, seperti itunya. Summa raja'a Urwah bada'an ro'a ma'taf alus sahabah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwah ini pulang setelah dia melihat apa yang dikerjakan oleh sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idkana la yatawaddau illa wa takadu ashabuhu yaqtatiluna alaihi yatamassahuna bihi wa idza jalasa khafadu aswatahum indahu wala yarfa'una an-nazra ilaihi. Nah, jadi orang-orang para sahabat ini sangat menghormati sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau pernah dengar itu Rasul kalau wudhu itu di tandean China. Ini benar gitu ya. Bahkan ada yang meludah sampai di tandean itu, apa namanya, ludahnya itu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau buang air Rasul itu kan ditelan bumi gitu kan. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku nabi, punten cenah BAB weh gitu. Lamun aya keneh BAB-na berarti lain nabi. Ya. Nabi itu ditelan bumi kotorannya. Ya, tidak akan ada bekas kotorannya.
Nah ini orang-orang sahabat itu sangat mengagungkan sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walamma wasala ila Quraisyin qala. Nah, ini Urwah ini sampai bilang kepada orang-orang Quraisy. Ya. Urwah namanya tadi. Ya. Qala lahum. Ya, berkata kepada kaum Quraisy, "Jitu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi azamatihi, falamma ra'aitu malikan fi qaumihi falam fama aduh salah memacanya fama ra'aitu malikan fi qaumihi misla Muhammadin wa ashabi." Saya ini telah bertemu, telah datang kepada Kisra, ya, pada kerajaannya, Kaisar pada keagungannya. Ya, jadi raja-raja boh di Persia, di Romawi gitu ya. Ya. Fama ra'aitu malikan. Tapi aku tidak pernah melihat seorang raja pun fi qaumihi di kaumnya misla Muhammadin wa ashabi, seperti Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Bagaimana para sahabatnya mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzina la yuslimunahu li syai'in fangzuru ra'yakum fa innahu aradu alaikum rusydan fa aqbaluhu wa inni lakum nasihun wa akhafu alla tangtasiru alaihi. Jadi kieu cek Urwah teh. Ya, kalau kita menahan Muhammad atau membunuh Muhammad, jangan harap, karena sahabatnya itu, orang-orang dekatnya itu, mereka rela mengorbankan apapun untuk Nabi Muhammad. Gitu. Kasar namanya. Jadi kayaknya kita sulit nih mencegah Nabi Muhammad. Ya, padahal Nabi Muhammad itu kan tidak bawa peralatan perang, kecuali pedang yang disarungkan bersama para sahabatnya itu. Karena perintah Rasul, tong mawa perang, da urang malin rek perang. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita bahas nih detailnya. Anan Nabiya, kembali ke atas ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu Makkah mu'tamiran. Rasul keluar Madinah itu ingin umroh ke Mekah. La muhariban, bukan untuk perang. Ya. Wa ma'ahu alafun wa khamsumi'atin minal muhajirin. Dia bersama 1.500 orang muhajirin wal ansor dan ansor. Bila silahin tanpa persenjataan. Ya. Falamma alibat Quraisyun bi khurujihi, ketika orang Quraisy tahu dengan keluarnya Rasul dari Madinah itu, ya, ijtama'at limanihi an baitillahil haram. Maka orang-orang Quraisy ini berkumpul untuk mencegah Rasulullah SAW memasuki Baitullah al-Haram. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu di Hudaybiyah kejadiannya. Jadi Rasul itu tertahan di Hudaybiyah, ke Mekah terjadi negosiasi gitu ya. Walakin lam yahdus fiha harbun. Nah, tapi di Hudaybiyah ini tidak terjadi peperangan. Ta'ziman li hurmatil bait. Karena untuk mengagungkan ya Baitullah al-Haram. Alladzi ja'alahu Allahu haraman aminan. Yang Allah jadikan ini Baitullah ini adalah bait haram untuk peperangan ya, aminan yang aman. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah. Ketika Rasul sampai ke Hudaybiyah, arsalat ilaihi Quraisyun ar-rusula. Orang-orang Quraisy ini mengutus utusan-utusannya. Yas'alunahu an sababi majihi. Orang-orang utusan itu mereka bertanya sebab kedatangannya. Gitu. Mau ngapain nih Rasul ini dengan para sahabatnya? Nah, maka dari pihak Rasul pun fa'arsala ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsmana liyu'limahu maqsidahu. Maka Rasul mengutus Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan untuk memberitahukan maksudnya. Seperti itu. Tadinya mau Umar kalau nggak salah ya. Tapi disarankan Utsman lah. Karena Utsman ini lebih fleksibel, lebih dekat sama orang-orang Mekah gitu ya. Kalau dengan Umar bisa terjadi peperangan gitu ya. Itu atas usulan Umar kalau nggak salah ya. Terus
Wa basyarul mustad'afina biqurbil fathi, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang lemah, ya, yang tertindas, biqurbil fathi, dengan dekatnya kemenangan. Wa anallaha muzhirun dinahu, dan Allah memperlihatkan agamanya. Falamma wasala habasathu Quraisyun. Ketika Utsman bin Affan ini sampai ke Quraisy, orang-orang Quraisy menawannya, ya. Fasya indal muslimin anna Utsman qutil, maka tersebarlah berita kabar di antara orang-orang Islam bahwa Utsman ini terbunuh, artinya bahwa Utsman ini dibunuh. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasalil bai'ah, maka terjadilah genting. Wah, orang-orang Quraisy nih berkhianat nih. Utsman tidak pulang-pulang. Utsman tidak pulang itu lama, itu lumayan lama. Maka Rasul mengajak para sahabatnya untuk berbaiat. Nah, ini diumumkan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas yang orasi ketika itu, agar orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor mau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi kia baiatna teh, kita akan terus bersatu apapun yang terjadi, gitu kan ya. Kita akan terus saling membela, seperti itu. Ya, kalau Utsman misalnya sekarang terbunuh, kita harus perang, kita akan perang, seperti itulah kira-kira. Ya, walaupun tidak membawa senjata, ya. Kan perang Badar kayak gitu, sama, tidak membawa peralatan yang lengkap untuk berperang, tadinya untuk mencegat saja, ya. Kembali lagi. Fabaya'uhu tahta syajaratin hunaka, maka orang-orang para sahabat itu berbaiat, ya, kepada Rasulullah SAW. Baiatnya janji setia, tidak akan meninggalkan Rasul. Ya. Ala yafirru, agar mereka tidak lari, tidak kabur. Wa tusamma hadhil bai'atu bai'atar ridwan. Nah, baiat ini disebut dengan baiat ridwan, karena baiat ridwan itu di bawah pohonnya, di bawah pohon. Maka ayat disebut pohon ridwan gitu, bukan baiat ridwan, ya, seperti itu. Nah, jadi Utsman ini tersebar. Utsman ini terbunuh apa enggak ya? Kok enggak datang-datang terus? Nah, seperti itu, ya. Jam seberapa, Nak? Jam 10. Oh, ya. Panjang nih ya. Nah, ini Hudaybiyah. Nanti akan kita bahas Sulhul Hudaybiyah. Jadi nanti nih, ya, singkat cerita nih. Sulhul Hudaybiyah itu terjadi kesepakatan. Jadi Utsman tidak dibunuh. Terjadilah kesepakatan antara Quraisy dengan Rasul. Gencatan senjata selama 10 tahun. Seperti itu, ya. Nanti kalau orang Madinah datang ke Mekah tidak wajib dikembalikan. Kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Itu secara sepihak itu tidak menguntungkan bagi umat Islam. Bahkan para sahabat ini banyak nu ambak, mereka doang, Rasul teh salah ya teh gitu, ya. Tapi Rasul yakin dengan keputusannya, sampai Allah menurunkan surat Al-Fath, ya. Kumaha surat Al-Fath teh? Kumaha? Inna fatahna laka fatham mubin. Nah, jadi nanti kemenangan itu akan datang. Nah, di waktu 10 tahun Rasul ini membangun strategi baru gitu. Ya. Perjanjiannya sekitar 10 tahun, walaupun itu dilanggar orang-orang Quraisy. Terjadi. Ya, karena Fathu Makkah itu bukan 10 tahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya. Ada pelanggaran. Jadi Rasul itu kalau sudah berjanji, sudah bersepakat, tidak suka melanggar. Walaupun bukan dengan orang Islam, dengan orang kafir gitu, dengan orang musyrik. Tidak. Jangan sampai melanggar. Nah, itu dilanggar. Ya, kata Rasul bahwa kita akan mendapat kemenangan. Maka orang-orang para sahabat bergembira karena Allah telah menurunkan ayatnya. Nah, di tahun itu Rasul baru melakukan ekspansi besar-besaran keluar Arab.
ya, kirim surat ke mana tuh, ya, ngirim sababaraha ekspedisi ke Kaisar Rum, ke Kisra, ke mana, ke Persia, ke kerajaan-kerajaan kecil, gitu ya, itu Rasul mengirim sampai terjadi peperangan dengan Romawi. Hai, Muhammad ngelawan Romawi, ya. Kapan ada sejarahnya orang Arab perang sama Romawi? Nggak ada, ya. Karena Arab itu dianggap kekuatannya kecil. Tong borong ngelawan Romawi, ngelawan Persia. Mereka aja pada kabilah-kabilah kecil suka berperang. Ini begitu dengar, wow, Nabi Muhammad perang